Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa kasus untuk para seller-seller dari beberapa e-commerce. Uh, jadi kasusnya tuh yang pertama adalah dia itu sering terjadinya double resi sehingga menyebabkan kerugian atau kehilangan barang dari tokonya seperti itu. Nah, untuk mencegah hal tersebut memang ada beberapa cara ya. Yang pertama kita harus melakukan proses scan, lalu intinya kita secara pendataannya ini jangan sampai lolos. Nah, termaksud yang akan saya buatkan ini adalah proses pembuatan packing listnya. Kenapa sih harus dibuatkan packing listnya? Jadi setelah kita proses ngeprint resi, teruslah kita lakukan proses scan, packing list ini dibutuhkan supaya saat packing list dibuat lalu kita print. Nah, packing list inilah yang akan mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan packing list ini gitu. Barang yang dari gudang itu akan dikeluarkan berdasarkan packing list ini. Seperti itu. Misalkan dari packing list ini ada 100 item dan terdiri dari 100 quantity gitu kan. Maka harus seperti itulah yang keluar dari gudang untuk dilakukan proses packing atau pengemasan. Idealnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membuat packing listnya? Ini sebenarnya akan berkelanjutan juga dengan proses-proses lainnya seperti proses scan. Tapi dari proses packing list ini mungkin ada yang membutuhkan, ada juga yang enggak. Tapi menurut saya ini sangat berguna seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara pembuatan packing listnya? Sebenarnya saya agak susah untuk menjelaskannya ya karena prosesnya itu saya buat menggunakan makro dan makronya ini udah ada sendiri. Saya udah uh, saya gunakan makro ini seperti itu. Ini untuk coding makronya dan ini adalah data order to ship yang udah saya download, yang sudah di-download, sorry, bukan saya download, yang sudah di-download. Jadi saya ini itu data order to ship untuk Shopee ya. Ini tuh di-download setelah kita melakukan proses ngeprint dulu. Di-print dulu resinya, misalkan kita ada pesanan nih, ada 100, 200, 300, kita print dulu. Terserah mau ngeprintnya berapa. Setelah proses print dan kita ekspor nih datanya, kita ekspor lalu kita download seperti itu. Nah, ini hasil downloadnya. Nah, tadi sampai proses print dulu ya. Setelah kita proses print, ada lagi namanya proses scan. Nah, dari proses scan inilah yang saya buatkan, misalkan di sini ya saya buatkan ini untuk data yang sudah di scan. Misalkan ada segini yang di scannya. Kita pengen tahu nih packing listnya atau produk-produk apa saja sih yang harus kita siapkan dari gudang untuk masuk ke proses pengepasan. Seperti itu. Misalkan ada segini, lalu kita buatkanlah packing listnya. Nah, di sini akan saya gunakan makro untuk mempercepatnya. Dan sebelum kita masukkan coding makronya, di sini akan saya buat dulu data ini menjadi sebuah tabel. Seperti itu ya, menjadi sebuah tabel. Seperti ini. Nah, si tabel ini akan saya ganti dulu namanya seperti, kalau saya sih biasanya karena ada beberapa toko, jadi saya buatkan tabelnya itu adalah tabel all shop untuk semua toko, misalnya seperti itu. Nah, setelah saya buatkan datanya seperti ini, saya masuk ke developer, masuk ke Visual Basic. Untuk coding makronya sendiri bisa kita masukkan ke sheet 1 atau kita buat ke masukkan di modul seperti itu sebelum. Nah, untuk coding yang sudah saya siapkan, jadi supaya untuk mempercepat, karena kalau harus kita buat sendiri ini lumayan
waktunya nggak cukup untuk setengah jam sampai sejam untuk ngodingnya. Ini sudah saya siapkan dan kita langsung tes bisa, mudah-mudahan bisa ya, seharusnya sih bisa. Seperti itu. Ini sini kita buka. Sorry ini nggak ada ininya apa mouse-nya. Nah di sini saya buat dulu sheet 2 ya. Di sinilah yang nantinya akan terjadi proses packing listnya di sini, gitu, data packing listnya. Dan di sini kita run di sub makro 1 harusnya. Nah, di sini kita run saja. Nah, disinilah hasil atau dari yang tadi saya bilang untuk proses scan-nya itu ini. Misalkan kita nge-scan-nya cuma segini nih. Ini kan dari kita lihat di sini satu resi ya. Ini untuk satu resi, ini sama 2 berarti ini ketiga. Berarti untuk 3 resi yang kita scan itu akan keluar yang seharusnya kita siapkan itu ini. Ada 6 secara kuantiti 6 dan secara jenis nama produknya juga ada 6 seperti itu. Inilah yang harus kita siapkan. Nah, bagaimana sih cara pembuatan codingnya sendiri? Di sini akan saya jelaskan. Jadi proses pertama itu dia akan masuk ke sheet kedua ya. Nah, dari sheet kedua ini dia akan masuk ke range 1 untuk range A1. Range A1 ke sini. Lalu di sini dia akan melakukan proses perhitungan dari kolom A, Nah, setelah melakukan proses perhitungan, di sini kuncinya kenapa saya kasih ini dulu ya. Kenapa saya kasih if? Kalau jika si A ini kurang dari 2, dia tidak akan terjadi apa-apa, dia akan langsung loncat ke sini. Seperti ini. Nah, kalau lebih dari 2, ini kan kalau kurang ya, kalau kurang dari 2, dia nggak akan ngebaca ke sini, langsung ke sini, gitu. Nah, kalau lebih dari 2 gimana sih? Atau 2 lah, atau 2, dia akan ke sini, seperti itu ya. Untuk menghapus data ini, gitu. Di sini langsung loncat ke sini, masuk ke sheet 1. Saya akan buat data merge-nya dulu, data merge dari nama produk, nama referensi SKU, dan nama variasi. Setelah itu saya copy masuk ke sheet 2. Sheet 2 ini akan saya masukkan ke A2 di sini, lalu saya paste, lalu saya remove duplikat, lalu saya kasih di B2 nya itu untuk pencarian menggunakan index and match. Lalu ini sama nomor C2 nya index match juga untuk nomor referensi, sama variasinya index match. Disinilah untuk E2 nya itu menggunakan sum if, gitu, sum if dan if, seperti itu. Nah, untuk masuk ke tingkat lanjutnya, di sini akan saya hitung lagi B worksheet. Dari worksheetnya saya hitung dulu ya. Saya hitung ada berapa sih yang si range A ini dari ini tadinya tuh ya, sebelum saya mengcopy paste sampai dengan ke bawah seperti itu. Nah, menggunakan ini seperti itu. Ini menghitungnya, ini proses kopinya. Nah, ini untuk proses ngebloknya seperti itu. Ini langsung copy paste. Lalu setelah itu masuk ke proses makro 2. Makro 2 itu ini. Makro 2 itu sebenarnya untuk mensort data ya, mensort data. Lalu setelah di sort,
Saya akan menghapus menghapus eh, menghapus data yang harus dihapus seperti itu. Karena di sini ada, kenapa sih ada data yang nanti hasilnya harus dihapus itu dari sini. Nah, dari harus dihapus yaitu dari rumus eh, penjumlahannya ini, penjumlahan ini. Jadi kalau nggak ketemu ya akan saya hapus seperti itu. Ini prosesnya. Lalu saya sort lagi, masih saya sort seperti itu ya, seperti itu. Nah ini untuk numbering ini. Setelah proses numbering, ini adalah proses kembalinya. Nah, jadi si data yang ini, data matchnya saya hapus lagi seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih untuk penjelasannya. Kalau jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika dirasa ini bermanfaat untuk para seller-seller, silakan di-share para seller. Untuk ininya sendiri nanti akan saya kok silakan diambil saja. Saya masukkan di deskripsi juga coding makronya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.